Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yaitu lebih tepatnya di surat Ali Imran ayat 190. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang, ini benar-benar merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang memiliki akal. Maka ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan makhluk-makhluknya, maka tujuan Allah Subhanahu wa taala adalah supaya makhluk-makhluknya ini merenunginya, mentadaburinya, di mana perenungan dan tadabur yang mereka lakukan terhadap makhluk-makhluk Allah ini membawa mereka pada ketundukan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam mentadaburi ayat Allah itu tidak hanya berhenti kagum terhadap makhluk-makhluk Allah, kemudian diteliti secara mendalam. Oh, ini cara fotosintesis adalah demikian. Oh, tumbuhan ini cara berfotosintesisnya adalah demikian meskipun dia daunnya hijau. Oh, hewan ini makannya adalah ini dan seterusnya. Tidak berhenti sampai hal tersebut. Namun hendaknya pentadaburan dan penelitian dan usaha untuk kemudian mengeksplor dan yang lainnya itu justru mengantarkan mereka untuk memahami bahwasanya apabila makhluk ciptaan ini adalah sedemikian mengagumkannya, maka tentunya Sang Pencipta jauh lebih mengagumkan. Sehingga hal ini mengantarkan dia kepada keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta, Sang Pemberi rizki, Sang Pengatur, dan tentunya harusnya dia menunjukkan semua ibadah, pengagungan, perendahan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala katakan orang-orang yang memiliki akal, ulil albab. Maka ulul albab bukanlah sekedar ilmuwan. Nah, dia adalah orang yang merenungi ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala dan ini kemudian mengantarkannya kepada keimanan, mengantarkannya kepada ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, adapun orang-orang yang memiliki kecerdasan yang Allah berikan kepadanya, nah, dia mampu untuk meneliti, menyimpulkan, bahkan mungkin meraih penghargaan Nobel internasional, namun hasil penelitiannya, hasil eksplorasinya tidak mengantarkan dia kepada ketakwaan, keimanan dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka itu bukanlah yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bukan mentadaburi ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala karena justru dia tertipu dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Dia tertipu dengan keluasaan makhluk yang Allah ciptaan. Karena dia hanya berhenti sampai situ, tidak kemudian melanjutkan kepada konsekuensinya, yaitu dalam masalah iman dan juga penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di seterusnya ayat, di ayat yang ke-191, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Siapakah orang-orang yang dikatakan sebagai orang-orang yang memiliki akal ataupun ulul albab dalam ayat ini? Allah katakan, mereka adalah orang-orang yang senantiasa yazkurunallah, mengingat Allah Subhanahu wa taala qiyaman, baik dalam keadaan berdiri wa qu'udan ataupun dalam keadaan duduk, wa 'ala junubihim, begitu pula dalam keadaan berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka merenungi penciptaan langit dan bumi. Kemudian mereka mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, tidaklah engkau ciptakan ini semua dengan batil. Subhanaka faqina adzabannar, maha suci engkau, maka lindungilah kami dari adab neraka. Maka di ayat yang ke-191, Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mentafsirkan, menjelaskan siapakah yang dimaksud dengan ulul albab, orang-orang yang memiliki akal. Ternyata orang-orang yang memiliki akal itu bukanlah hanya orang yang sekedar memiliki kecerdasan akademik, tapi dia adalah orang-orang
dengan pentadaburannya terhadap ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala membuat mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala sang pencipta. Baik ketika mereka diri, duduk ataupun berbaring, membuat mereka semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga semakin mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mereka merenungi ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala dalam masalah penciptaan langit dan bumi, mereka katakan, "Ma khalaqta hadza batila." Ya Allah, tidaklah Engkau ciptakan makhlukmu ini dengan batil. Kemudian mereka mengatakan permintaan perlindungan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, "Subhanaka faqina adzabannar." Maha suci Engkau ya Allah. Engkau tersucikan dari segala sesembahan selain Engkau. Engkau tersucikan dari segala aib dan kecacatan. Engkau tersucikan dari tuduhan-tuduhan dusta yang makhluk tuduhkan kepadamu ya Allah. Ya, Fakina adzabannar, maka lindungilah kami dari adab neraka. Maka pentadaburan mereka terhadap ayat kauniyah ini menghasilkan keimanan, ketauhidan mereka dan ketundukan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah ulul albab, dan ini menunjukkan kepada kita di antara cara untuk kemudian untuk mentazkiyatun nafas diri kita itu adalah tadabbur ayat kauniyah dengan benar. Ya, maka tidak masalah kita mempelajari ilmu kimia, fisika dan yang lainnya. Tapi jangan sampai kemudian berhenti pada keajaibannya, berhenti kepada keluar biasaan dan keanehan yang kemudian kita jumpai. Hanya kagum pada tersebut tanpa mengantarkan kita ke poin intinya, yaitu menambah keimanan kita kepada Allah. Harusnya kita ingat ini tuh makhluk. Fenomena yang muncul ini juga makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita kagum terhadap fenomena dan makhluknya, harusnya kita jauh lebih kagum terhadap penciptanya. Tapi cukup banyak manusia yang kemudian hanya berhenti pada kekagumannya terhadap makhluk. Nah, ketika melihat awan, ketika melihat bintang, bulan, yang diteliti sekedar awan, bintang, dan bulannya, berhenti sampai situ. Tanpa kemudian mengantarkan dirinya untuk eh, melanjutkan ke konsekuensi intinya, yaitu kekagumannya terhadap Sang Pencipta, sehingga kekaguman ini membuatnya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di antara hal yang kemudian membuat hati seseorang ini bertambah eh, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dengan bahasa yang lain eh, bukti ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling nampak adalah ketika seorang hamba ini mengagungkan Allah Subhanahu wa taala.